Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yunus Halidi. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbincang sedikit nih sama narasumber saya yaitu Pak Dwi Surya selaku pembuat alat tepat guna ya Pak ya. Siap. Sebelumnya boleh Pak perkenalkan diri dulu dan boleh nggak ceritakan sedikit terkait alat tepat guna yang Bapak buat selama ini saat. Ya, terima kasih Ya. Mas Yunus. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Dwi Surya. Sekarang saya 27 tahun. Pekerjaan saat ini yaitu sebagai guru di SMK Negeri 1 Tempilang. Kebetulan saya salah satu inovator atau pembuat teknologi tepat guna. Yang pernah saya buat yang pertama itu nitrogen generator. Ya, alhamdulillah pernah juara 3 nasional di Astra Honda Motor, kemudian juara 1 tingkat provinsi Bangka Belitung. Kemudian ada lagi mesin penetas telur yang full otomatis, alhamdulillah juara juga dan mendapatkan hadiah 20 juta, kemudian presentasi di Medan, Sumatera Utara. Itu dua teknologi yang pernah saya buat sendiri, dan alhamdulillah ada prestasinya. Ada prestasinya Pak ya. Unik nih yang alat penetas telur tadi. Latar belakangnya apa Bapak membuat itu? Oke, untuk mesin penetas telur itu sendiri saya buatnya sudah full otomatis. Otomatis. Jadi alat pengatur suhunya udah otomatis, kemudian secara pergerakan telur bergerak secara otomatis, begitu kan? Nah, yang latar belakangi alat penetas telur ini yaitu di Bangka Belitung ini punya ayam khas, ya, ayam khas namanya ayam merawang. Oh. Nah, ayam itu asal mulanya dari negeri Cina yang jauh di sana. Kemudian selama 300 tahun maka sudah bisa beradaptasi di Bangka Belitung dan menjadi ayam khas Bangka Belitung. Sayangnya perkembangan ayam merawang sendiri justru tidak pesat atau kurang maksimal secara perkembangannya. Maka saya selaku pembuat atau inovator, pembuat teknologi tepat guna, membuat mesin penetas telur full otomatis dan harapannya bisa mengembangbiakan atau memperbesar jumlah kapasitas dari ayam merawang itu sendiri. Nah, itu latar belakangnya saya, Bang Yunus, untuk membuat mesin penetas itu sendiri. Ya. Ada nggak tujuan kedepannya lagi untuk alat tepat guna Bapak ini? Oke, tujuannya tidak lain tidak bukan bahwa masyarakat Bangka Belitung ini, Mas Yunus, harus berdikari di bidang pangan. Ya. Okay. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani di setiap rumah, bahwasanya mereka itu tidak harus beli. Mereka itu melihara sendiri dengan menggunakan teknologi penetas telur sehingga memaksimalkan hasil produksi ayam telur mereka tanpa harus membeli daging ayam putih dari luar gitu. Nah, saya sebutkan salah satu kelebihan. Jadi begini Mas Yunus, untuk satu ekor induk ayam itu kalau dia melalui penetasan manual, dia itu hanya bisa bertelur kurang lebih 13-15 butir. Kemudian dierami, nah, otomatis berarti anak yang ditetaskan sekitar 13-15 butir. Tapi dengan menggunakan mesin penetas telur ini, saya pernah nyoba bahwa satu ekor induk ayam ketika telurnya kita ambil kemudian kita pindahkan ke mesin penetas telur itu bisa sampai 80 butir satu induk. Jadi bisa dibandingkan yang dengan manual cuma 13-15 butir, kemudian yang pakai mesin penetas telur ini 80 butir. Berarti kan akan menghasilkan anak sebanyak 80 butir dengan satu induk telur. Kalau punya 10 artinya sudah 800 anak yang akan dihasilkan begitu. Artinya dari hal ini tujuan kami selaku pembuat atau inovator teknologi tepat guna, harapannya seluruh masyarakat Bangka Belitung berdikari tentang protein hewani, ya, khususnya ayam merawang yang sebagai pelestarian
hewan asli atau hewan khusus Bangka Belitung kayak gitu. Oke, alat tepat guna ini pernah memenangi apa aja, Pak? Oke, kalau untuk dilombakan, jadi Iya. alat teknologi tepat guna ini itu kemarin tahun 2022 atau 2022 itu memenangkan lomba namanya program wirausaha siswa. Ya, program wirausaha siswa. Saya berinisiatif mengikutkan lomba dari alat yang saya buat, yaitu mesin penetas telur. Dan alhamdulillah, gitu kan, alhamdulillah menjadi 10 SMK terbaik di Sumatera bagian ya bagian Pulau Sumatera lah. Ada Kalimantan, ada Sumatera Utara, ada Aceh, ada Sumatera Barat, dan kami dari SMK 1 Simpangkatis dulunya, Bang Yunus, Iya. itu mendapat dari di antara 10 SMK terbaik tersebut, dan alhamdulillah dapat biaya pengembangan atau hadiah sebesar 20 juta untuk dikembangkan. Itu yang prestasi yang pernah didapat begitu dari mesin penetas telur ini. Nah, kemudian setelah saya kembangkan, alhamdulillah Mas Yunus, saya bisa berjualan mesin penetas. Jadi tidak dimanfaatkan oleh saya sendiri, artinya tujuan saya tadi, alhamdulillah mesin penetas telur ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Gitu. Nah, yang terbaru ini salah satunya adalah alumni SMK Negeri 1 Tempilang itu sendiri. Namanya Galih Yoga Pangastu. Dia memelihara ayam kalkun, Mas Yunus. Kalkun. Nah, ayam kalkun. Nah, yang kita tahu sendiri bahwa ayam kalkun ini tidak bisa dia mengerami. Dia tidak bisa mengerami. Artinya kalaupun dia mengerami akan sangat lambat dan tingkat keberhasilannya rendah. Nah, dari 2 pasang atau dari 2 ekor jantan dan 2 ekor betina sekarang sudah hampir 40 Mas Yunus menggunakan mesin penetas telur. Artinya dari sini Galih tadi sudah secara mandiri bisa mengembangkan ayam kalkunnya dengan mesin penetas telur yang dia pinjam ke saya, gitu kan. Nah, itu yang saya syukuri dan tujuan saya sebagai pembuat atau inovator berjalan dengan semestinya gitu. Oke, ya cukup menarik sekali ya alat tepat guna yang Bapak buat. Untuk saat ini nih Pak, ada nggak alat tepat guna yang Bapak rencanakan nih untuk akan dibuat? Oke, kalau untuk tepat guna yang sudah saya rencanakan bersama tim atau Pak Edi khususnya, itu saya akan membuat mesin pembrondol sawit. Ya, jadi Mas Yunus juga tahu karena bapaknya seorang petani Pak atau pekebun sawit. Jadi sawit yang buah pasir itu harganya lebih rendah dibandingkan sawit yang sudah matang atau pertumbuhannya matang gitu kan. Jadi dengan adanya mesin pembrondol sawit ini tadi, buah pasir akan tetap laku seperti pada layaknya gitu kan. Misal sebelumnya buah sawit brondol atau buah pasir ini harganya 2.000, buah normal harganya 3.000, ada gap 1.000 yang bisa merugikan petani. Tapi dengan adanya mesin brondol ini, yang buah pasir tadi kita brondol dengan mesin ini. Kita brondol sehingga brondolannya yang kita jual. Sehingga harganya tetap di angka 3.000 bukan di angka 2.000. Dan ini alhamdulillah mudah-mudahan harapan kami bisa menguntungkan para petani sawit, khususnya di Tempilang gitu kan. Di area Tempilang sangat penuh petani sawitnya. Jadi bukan hanya fokus ke buah pasir saja, buah yang besar, yang udah busuk apa segala macam, itu tentunya akan kita brondol juga. Kita brondol juga sehingga ya tadi balik lagi peningkatan pendapatan petani di Tempilang gitu. Oke, mungkin itu ya Pak yang bisa kita bincang untuk siang ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Siap. Pengalaman pembuatan alat tepat guna ini sangat menarik. Ya, semoga bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Ya, Bapak juga bisa mengembangkan inovatif alat tepat guna yang lebih berguna lagi. Siap.
Ya mungkin itu ya teman-teman, bincang singkat kita dengan narasumber kita siang ini, yaitu Bapak Dwi Surya. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Got so much motherfucking going on right now.